Real Madrid dan AC Milan merupakan dua klub bersejarah yang bergelimang trofi. Banyak yang gak menyangka kalau kedua klub lintas negara ini punya hubungan yang sangat harmonis. Hubungan itu membuat mereka saling menguatkan satu sama lain. Cetak Gol coba merangkum harmonisnya hubungan Real Madrid dan AC Milan sebagai berikut. Sama-sama punya presiden klub yang cerdas. Real Madrid dan AC Milan sangat beruntung punya pemimpin yang sangat peduli dengan klubnya. Kita awali dari AC Milan yang pernah merasakan era keemasan saat masih dipimpin oleh Silvio Berlusconi. Pria asal Italia itu mulai mengakuisisi AC Milan dari tangan Giuseppe Farina di tahun 1986. Saat itu Berlusconi harus merogoh kocek sebesar 40 juta liram atau sekitar 97 miliar rupiah. Di tangan Berlusconi dia mampu menyulap AC Milan menjadi raksasa Eropa yang sangat disegani. Berbagai terobosan dijalankan oleh Berlusconi untuk berbagai kemajuan dan kepentingan klub. Salah satunya dengan mengubah strategi marketing AC Milan menjadi lebih modern. Berbagai ide dia cetuskan untuk mendongkrak keuangan klub. Terobosan itu nyatanya membuahkan hasil yang nyata untuk kemajuan AC Milan. Terbukti selama memimpin, Berlusconi telah menyumbangkan 5 trofi Liga Champions dan 8 gelar Serie A. Di musim perdananya dia berhasil menggait trio Belanda yang mematikan. Trio yang berisikan Marco van Basten, Ruud Gullit, dan juga Frank Rijkaard ini jadi pondasi utama AC Milan untuk meraih kejayaan. Cerita serupa juga dialami oleh Real Madrid saat dipimpin oleh Florentino Perez. Di awal kepemimpinannya, Perez berhasil menjalankan proyek Los Galacticos dengan merekrut beberapa pemain-pemain beken. Mulai dari Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo da Lima, Fabio Cannavaro, sampai dengan David Beckham. Sayangnya, proyek itu sempat terhenti di tahun 2006 setelah Perez kehilangan jabatannya. Meskipun cukup singkat memimpin Real Madrid, Perez sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Dia bahkan pernah mengantarkan Real Madrid menjuarai berbagai trofi bergengsi, termasuk 1 trofi Liga Champions, 3 trofi La Liga, 1 trofi UEFA Super Cup, dan 2 trofi Piala Super Spanyol. Membantu saat lagi kesulitan. Setelah sempat nggak menjabat sebagai presiden Real Madrid, Florentino Perez kembali terpilih untuk memimpin skuad Los Blancos di tahun 2009 yang lalu. Saat itu, Perez kembali melanjutkan proyek Los Galacticos Jilid 2 dengan mendatangkan pemain beken, termasuk merekrut Ricardo Kakak yang saat itu diboyong dari AC Milan dengan mahar fantastis. Nggak tanggung-tanggung, Perez harus merogoh kocek sebesar 67 juta euro. Biaya tersebut sempat memecahkan transfer sebagai pemain termahal pada eranya. Uniknya, saat itu manajemen Rossoneri harus terpaksa menjual pemain terbaiknya tersebut ke skuad Los Blancos. Hal itu diungkapkan oleh sang agen bernama Gaetano Paulillo. Paulillo mengatakan kalau sebenarnya Kakak nggak mau angkat koper dari San Siro. Bahkan dia sempat menolak tawaran 100 juta euro dari Manchester City yang sebelumnya meminatinya. Usut punya usut, ternyata Real Madrid menebus Kakak dengan mahar yang fantastis, salah satunya karena ingin membantu keuangan AC Milan. Pasalnya saat itu Rossoneri sedang mengalami krisis finansial yang mencekik. Menurut laporan dari Football Italia, transfer kepindahan Kakak berjalan mulus karena AC Milan punya hubungan baik dengan Real Madrid. Hal itu diungkapkan oleh juru transfer AC Milan yakni Adriano Galliani. Padahal saat itu Kakak berstatus sebagai pemain terbaik karena berhasil meraih penghargaan Ballon d'Or. Pemain Brazil itu meraih penghargaan tersebut di tahun 2007 yang lalu. Kembali membantu 1 dekade selanjutnya. Hubungan baik Real Madrid dan AC Milan masih terjalin kuat hingga saat ini. Bahkan Los Blancos rela melepas pemain mereka ke San Siro dengan harga yang sangat murah. Pertama, ada Theo Hernandez yang dilepas Real Madrid pada musim 2019-2020. Saat itu, AC Milan membeli wingback asal Prancis ini dengan harga terjangkau yakni sekitar 22 juta euro saja. Padahal saat itu Theo Hernandez digadang-gadang bakal menjadi penerus dari Marcelo karena usianya yang masih cukup muda. Selanjutnya ada Brahim Diaz yang didatangkan oleh AC Milan pada musim 2020-2021. Pemain asal Spanyol ini berstatus sebagai pemain pinjaman dari Real Madrid.
Awalnya, skuad Rossoneri hanya meminjam Brahim Diaz selama satu musim dengan biaya 200.000 euro. Namun di akhir musim mereka memutuskan untuk memperpanjang masa peminjaman Brahim Diaz dari Real Madrid. Hal itu disebabkan karena Brahim tampil gemilang berseragam Rossoneri. Saat itu Rossoneri hanya perlu mengeluarkan dana sekitar 3 juta euro saja. Kemudahan AC Milan dalam melakukan transaksi jual beli pemain gak terlepas dari peran legenda klub yakni Paolo Maldini. Setelah pensiun, Maldini menjabat sebagai direktur teknik klub. Legenda asal Italia itu diyakini punya hubungan baik dengan manajemen Real Madrid meskipun gak pernah membela El Real. Hal tersebut juga dibenarkan oleh jurnalis asal Spanyol bernama Vicente Azpitarte. Azpitarte bilang kalau Maldini punya hubungan yang baik dengan Presiden Real Madrid Florentino Perez. Pemain yang sukses beri kontribusi. Kehadiran Theo Hernandez dan Brahim Diaz memberikan dampak positif bagi kebangkitan AC Milan. Kedua pemain ini mampu memberikan kontribusi besar untuk skuad Rossoneri. Mereka sukses membawa AC Milan kembali ke masa kejayaannya seperti dulu. Terbukti di musim perdananya yakni 2020-2021, keduanya berhasil mengantarkan AC Milan finish di peringkat kedua. Di kompetisi Eropa, keduanya juga pernah mengantarkan AC Milan hingga babak 16 besar Europa League. Kontribusi Theo Hernandez dan Brahim Diaz semakin konsisten pada musim yang berikutnya. Terbukti di musim 2021-2022 mereka berhasil mengantarkan AC Milan meraih gelar Scudetto. Gelar ini jadi yang pertama kalinya sejak puasa gelar selama 11 tahun lamanya. Konsistensi AC Milan di kompetisi Serie A juga berlanjut hingga musim ini. Skuad asuhan Stefano Pioli itu mampu bersaing di papan atas klasemen dengan menempati peringkat keempat. Nggak cuma itu, kiprah AC Milan di kompetisi Eropa juga masih terus berlanjut. Hal itu bisa dibuktikan di mana Rossoneri akan menghadapi Napoli pada babak perempat final Liga Champions. Jauh sebelum kehadiran keduanya, AC Milan sendiri jarang bersaing di papan atas. Bahkan di musim 2019-2020, mereka sempat mengakhiri kompetisi Serie A dengan menempati peringkat ke-6. Nggak heran kalau penampilan keduanya mendapatkan pujian dari Stefano Pioli. Pelatih yang berkepala gundul ini bilang kalau keduanya merupakan pemain paling berpengaruh di AC Milan. Untuk Theo Hernandez, Pioli menganggapnya sebagai salah satu bek sayap terbaik dunia. Sementara Brahim Diaz dipuji karena punya kemampuan mengolah si kulit bundar dengan baik. Saling menghormati. Hubungan yang telah terjalin selama beberapa tahun terakhir membuat kedua klub ini bisa saling menghormati. Hal itu dapat terlihat dari beberapa postingan di akun media sosial resminya. Pada tahun 2020 yang lalu, Real Madrid berduka cita atas meninggalnya presiden klub terdahulu yakni Lorenzo Sanz. Saat itu, Rossoneri mengucapkan bela sungkawa lewat akun resmi klub. Lorenzo Sanz sendiri pernah menjabat sebagai presiden Real Madrid di tahun 1995 hingga 2000. Di bawah kepemimpinannya, Los Blancos sukses meraih 6 trofi termasuk 2 trofi Liga Champions. Selain itu, AC Milan juga memberikan selamat kepada Real Madrid. Saat itu, pasukan Carlo Ancelotti berhasil meraih gelar juara Liga Champions mereka yang ke-14. Nggak cuma itu, Rossoneri juga turut serta memberikan ucapan saat Los Blancos memenangkan gelar juara Piala Dunia antar klub. Hal itu sudah tentu jarang terjadi di dalam dunia sepak bola. Selain itu, ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Rossoneri selalu menghormati Real Madrid. Padahal AC Milan jarang sekali memberikan ucapan selamat kepada tim-tim lain yang menjadi juara. Itulah ulasan hubungan harmonis Real Madrid dan AC Milan. Bagaimana pendapatmu? Apakah hubungan antar kedua klub ini akan terus terjalin? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.